Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat sekalian, selamat pagi. Pagi ini isoman ketiga, hari ketiga ya. Ada yang nanya, dok kan dokter udah vaksin ya, kok masih kena katanya. Terus maksudnya apa? Maksudnya kamu belum vaksin, nggak usah vaksin gitu. Atau percuma juga udah vaksin kalau kena, atau apapun lah. Jadi jawabannya gini, ini kan penyakit yang para ahli juga terus meneliti, dan hasil penelitian itu tidak sekali terus final, tidak. Protokol aja sudah mengalami revisi berulang-ulang. Ya kita kan bisanya cuma ngikut apa temuan para ahli gitu. Jadi ketika temuannya mengatakan vaksin, ketika temuannya kemudian mengatakan minum antibiotik, minum antiinflamasi. Pokoknya ini dinamis ya. Yang jelas para ahli terus berusaha. Saat ini sahabat sekalian, kalau seruan untuk vaksin, jenisnya apa dan yang tersedia apa, ya lakukan itu gitu ya. Jadi supaya tidak kemudian ada yang mikir macam-macam ya. Apalagi kemudian ada yang mengetengahkan efek samping dari vaksin. Ya jadi vaksin itu bukan hal yang baru juga. Sejak kita kecil dulu juga sudah cacar, polio, kemudian DPT dan seterusnya, itu sudah ada. Semua adalah ikhtiar kita. Mari kita lakukan. Lah kok tetap kena? Saya sering bilang vaksin adalah suatu perkara, terkena adalah perkara yang lain lagi. Ya semuanya harus kita jalani. Saya punya kayak ngibaratkan gitulah. Misalnya ini hari ini mendung gelap gitu. Kemudian yang satu pergi bawa mantol, yang satu tidak gitu. Mungkin bayangannya wah nanti kalau hujan saya pakai mantol. Terus yang tidak mungkin paling juga nanti berteduh, dan pokoknya kayak gitulah yang terjadi. Apa yang terjadi begitu hujan, yang pakai mantol karena hujannya deras, yuk tetap aja basah kuyup. Terus yang pakai mantol apalagi, terus mereka ketemu, ngapain lu pakai mantol, basah juga, masa begitu ya. Gitu ya, mari kita bijak ya. Setidaknya yang pakai mantol sudah ikhtiar, kemudian kalaupun kemudian basah ya sudah, tapi kan sudah ikhtiar. Yang tidak itu juga gimana ya, namanya tidak ikhtiar terus malah jadi menjelek-jelekkan yang ikhtiar ini gimana. Gitu nggih. Nah sahabat sekalian, saya prihatin ada video yang didownload dan disebarkan tentang obat antivirus oseltamivir. Video itu menyebut saya waktu isoman minum belum 1 menit udah jungkel apalah dan seterusnya, sampai dia di video mengatakan ini obat setan gitu. Nah dan kemudian berpesan-pesan, awas jangan sampai ini diminum, ini sangat berbahaya dan seterusnya. Terus ketika isoman itu dicek sama petugas, dia bilang udah diminum, padahal dia simpen, dan sekarang ditunjukkan ini nggak saya simpen. Itu sahabat sekalian, itu kesalahannya bertingkat-tingkat itu. Orang model kayak gitu, 1 dia nggak ngerti ngomong, 2 dia bohong, 3 dia menyesatkan banyak orang. Aduh, saya bilang kepada yang nyebarkan, obat itu kalau diminum lewat mulut, ngefek ke tubuh itu butuh waktu karena obat harus dicerna. Masa belum 1 menit kok, itu mungkin waktu nelen itu ada setannya masuk mungkin. Jadi setannya yang bikin dia itu jungkel. Gak ada lah, kecuali obat yang disuntik. Obat yang disuntik pun ketika dia itu masuk tubuh itu tetap butuh waktu untuk menimbulkan efek. Jadi tolonglah yang bijak. Ini orang jadi tambah bingung gara-gara seperti itu. Gitu ya sahabat sekalian. Terakhir saya tutup pitutur sambil berjemur pagi ini dengan pengajiannya Gus Baha yang cerita tafsir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ternyata Quran ini semuanya diciptakan, dan juga seluruh alam ini diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Bahkan lambangnya itu adalah Quran diperas menjadi Al-Fatihah,
Al-Fatihah diperas menjadi bismillah, bismillahnya diperas menjadi ba saja, bahkan baknya itu diwakili oleh titik yang satu. Jadi apapun kondisi kita, mari semuanya kita arahkan kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.